Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi tentang tekanan, khususnya pada tekanan pada zat cair. Nah, kompetensi indikatornya, peserta didik dapat mendeskripsikan tekanan pada zat cair. Kemudian yang kedua yang harus dipenuhi adalah peserta didik dapat melakukan percobaan transpirasi dalam tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan hukum bejana berhubungan, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Untuk hukum Boyle akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian, melakukan percobaan sederhana transpirasi pada tumbuhan, lalu menyebutkan manfaat tekanan pada zat cair dalam kehidupan sehari-hari, dan menyebutkan pengaruh aliran zat cair dalam darah. Nah, ini adalah peta konsep pada materi tentang tekanan. Pada minggu kemarin, kita sudah mempelajari tekanan pada zat padat, ya, yaitu rumusnya adalah tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas bidang atau luas permukaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair yang nantinya berkaitan dengan berat jenis dan kedalaman. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang beberapa hukum yang berkaitan pada tekanan pada zat cair. Ada yang namanya hukum Pascal, ada yang namanya hukum Archimedes, dan bejana berhubungan, serta hukum Boyle. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama dari tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair. Nah, jadi pada tekanan pada zat cair itu disebut juga sebagai tekanan hidrostatis. Nah, seorang penyelam ketika dia menyelam pada lautan yang sangat dalam, maka telinganya akan merasa sakit. Sedangkan saat kita berada di kolam renang, kemudian kita menyelam di kolam renang tersebut, telinga kita tidak merasakan apa-apa. Padahal sama-sama di dalam air. Mengapa? Saat penyelamnya itu menyelam dalam lautan yang luas, telinganya akan terasa sakit, tapi ketika dia menyelam di kolam renang kok tidak terasa sakit. Apa yang membedakan di antara keduanya? Yaitu saat uh, si penyelam dia menyelam ke dalam lautan, semakin dalam, maka akan semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuhnya, sehingga akan semakin besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh si penyelam ini. Akibatnya, telinganya akan merasa sakit. Oleh karena itu, si penyelam saat dia ingin menyelam di lautan yang dalam, maka dia akan menggunakan alat bantu untuk menjaga agar telinganya tidak rusak akibat adanya tekanan air yang ada di atas permukaan tubuhnya. Nah, jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, tekanan hidrostatis itu dilambangkan dengan P atau pH, tekanan zat cair, yaitu rumusnya adalah massa jenis zat cair atau rho dikali gravitasi, kemudian dikali kedalaman, ya. Jadi tekanan hidrostatis rumusnya adalah massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman. Nah, penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai pada sebuah botol plastik. Nah, sebuah botol plastik yang besar kemudian dilubangi di 3 titik atau dilubangi pada tingkat ketinggian yang berbeda. Kemudian di dalam lubang ini ditutup oleh air, diberikan oleh air, dan lubangnya itu dibiarkan terbuka. Nah, ketika dilihat, maka akan terbentuk pancaran air yang berbeda berdasarkan dengan letak kedalaman lubangnya. Mengapa air pada lubang paling bawah itu memancarnya paling kuat, ya?
Jadi kalau misalnya pada botol aqua yang diisi oleh air, kemudian diberikan lubang pada ketinggian yang berbeda, lalu kemudian ditutup, maka bagian lubang yang letaknya dekat dengan dasar permukaan, dasar dasar botol, maka dia akan memiliki tekanan hidrostatis yang lebih besar yang ditunjukkan oleh besarnya pancaran. Nah, kenapa? Karena semakin ke dalam, maka tekanan yang diberikan akan semakin besar, sehingga letak dari pancaran airnya itu juga akan semakin panjang. Nah, itu adalah contoh penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapan hidrostatis selanjutnya juga dapat ditemukan pada bentuk bangunan bendungan, di mana bentuk bangunan bendungan air selalu lebih lebar bagian bawahnya. Ya, ini kan selalu lebih lebar di bagian bawahnya. Kenapa? Karena untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah, sehingga pada bagian bawahnya selalu dibuat lebih lebar dibandingkan dengan bagian permukaannya, agar si bendungan ini tidak roboh dan kuat untuk menahan beban air yang ada di dalam bendungan tersebut. Kemudian, penyelam tradisional pendengarnya sering terganggu akibat besarnya tekanan hidrostatik di dasar lautan. Kenapa? Karena semakin ke dasar lautan, maka letaknya lebih tinggi ya, sehingga penyelamnya tersebut akan mengalami gangguan akibat tekanan hidrostatik yang sangat besar ketika dia berada di dasar lautan. Karena semakin dalam, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Masuk ke bejana berhubungan. Bejana berhubungan itu adalah bejana atau pipa yang jumlahnya lebih dari satu yang dihubungkan satu sama lain. Nah, hukum bejana berhubungan berbunyi bila bejana berhubungan diisi oleh zat cair yang sama dalam keadaan setimbang, setimbang itu artinya adalah sama, maka zat cair dalam bejana-bejana itu terletak pada suatu bidang datar. Ya, artinya walaupun pipanya itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, tapi ketika dia diisi oleh zat cair yang sama, maka dia akan memiliki ketinggian yang sama pula. Nah, hukum bejana berhubungan tidak berlaku apabila tekanan di atas bejana tidak sama. Artinya, misalnya, ketika salah satu bejana itu ditutup, maka teori tentang atau hukum bejana berhubungan ini tidak lagi berlaku. Kemudian diisi oleh dua macam atau lebih zat cair. Kenapa? Karena setiap zat cair dia akan memiliki massa jenis yang berbeda. Dan ini akan mengakibatkan hukum bejana berhubungan ini tidak berlaku. Hukum bejana berhubungan ini berlaku jika pada bejana berhubungan ini diisi oleh zat yang sama jenisnya, sehingga dia akan membentuk suatu bidang datar. Kemudian digoyang-goyangkan, itu juga menyebabkan hukum bejana berhubungan menjadi tidak berlaku, dan salah satu bejana adalah pipa kapiler. Kenapa? Karena pipa kapiler itu memiliki ukuran yang lebih kecil, sehingga dia akan mengakibatkan ketidakseimbangan zat cair dalam bejana. Sehingga hukum bejana berhubungan menjadi tidak berlaku. Nah, pada hukum bejana berhubungan dengan zat jenis yang berbeda, bagaimana cara mengukurnya? Nah, jadi pada bejana berhubungan, misalnya seperti pada pipa U yang semula diisi oleh air, kemudian ditambahkan minyak. Nah, ini juga merupakan salah satu prinsip bejana berhubungan atau tekanan hidrostatis. Nah, cara mencarinya itu adalah tekanan hidrostatis atau tekanan pada minyak itu memiliki nilai yang sama dengan tekanan pada air, sehingga Pro minyak sama dengan Pro air. Ini maksudnya kebalik ya berarti ya. Ini adalah tekanan pH1. pH1 kan H1 kan ini ya, berarti tekanan pada air. Nah, itu sama dengan tekanan pada minyak. Seperti itu.
Nah, kita masuk ke penerapan konsep bejana berhubungan itu dapat ditemukan pada teko, kemudian pada menara air, dan pada water pass. Oke, kita lanjutkan ke hukum Pascal. Hukum Pascal adalah gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup. Tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah sama besar. Secara matematis, hukum Pascal itu dilambangkan dengan gaya dibagi dengan luas permukaan, atau gaya yang bekerja pada penghisap 1 dibagi oleh luas penampang penghisap 1 sama dengan gaya yang bekerja pada penghisap 2 dibagi dengan luas penampang pada penghisap 2. Nah, penerapan hukum Pascal itu dapat ditemukan pada dongkrak hidrolik dan pada jembatan angkat atau pada gempa hidrolik. Ya, jadi ada dua penampang, yaitu penampang kecil dan penampang besar. Nah, hukum Pascal itu kan bunyinya kan gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, maka tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah sama besar. Jadi ketika dalam suatu wadah yang tertutup, maka saat diberikan tekanan di bidang yang kecil, maka dia akan diteruskan dan dilanjutkan sehingga akan memberikan tekanan pada F2-nya. Akibatnya mobilnya itu bisa naik ke angkot ya, seperti itu.